A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ibu-ibu, kaum muslimat al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di 10 hari terakhir Ramadan ini bertepatan dengan ibadah i'tikaf di Masjid Grenjeng. Nama masjidnya apa ini Ustazah? Ummul Mukminat. Ummul Mukminin. Ya, di Masjid Ummul Mukminin ini kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat berkah sekali, karangan Imam Nawawi, yaitu hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Bisa dikatakan itu hampir setiap rumah itu pasti punya Arba'in Nawawi. Ya. Kagungan nggih Bu ing dalem? Belum punya, tapi kan di Mas Dwi ada kan? Di putrane ada, seperti itu. Jadi hampir setiap rumah itu insya Allah ada hadis Arba'in Nawawi ini. Ya. Jadi kitab ini sangat berkah sekali, mungkin diterjemahkan ke ratusan bahasa, baik kalangan awam, kalangan ulama itu semuanya memperhatikannya, anak-anak kecil menghafalkannya, karena memang kitab ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam. Jadi judul aslinya itu sebenarnya bukan 40 hadis Nawawi. Judul aslinya itu Al-Arba'una Hadisan fi Qawaidil Ahkam wa Mabanil Islam, yang artinya hadis 40 tentang kaedah-kaedah hukum dan pondasi agama Islam. Nah, itu. Jadi memang hadis ini pondasi kita beragama Islam. Kemudian Imam Nawawi itu ketika mengarang 40 hadis ini, itu beliau mengatakan seperti ini. Ya, beliau mengatakan, saya baca ya di muqaddimahnya tentang kitab ini. Beliau mengatakan halaman berapa? Wayam bagi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhil ahadis. Beliau dalam pembukaannya mengatakan, siapa saja yang mencari akhirat maka harus mengamalkan hadis ini. Jadi hadis-hadis ini memang diperuntukkan bagi kita yang ingin membersihkan hati kita, bagi kita yang ingin muhasabah, bagi kita yang ingin mensucikan pikiran kita, ya, karena hadis-hadis ini memang pokok-pokok agama Islam. Nanti akan ada hadis yang misalkan hadis niat itu setengah dari Islam. Nanti ada lagi hadis ini itu sepertiga Islam. Nanti ada hadis ini seperempat Islam. Jadi hadis-hadisnya itu pondasi-pondasi di agama Islam semuanya. Padahal kalau kita lihat di sejarah, ulama yang menulis hadis 40 itu banyak sekali. Ada 40 hadis tentang Al-Quran, ada 40 hadis tentang jihad, ada 40 hadis tentang hukum, ada 40 hadis tentang akidah, ada 40 hadis tentang kematian, ada 40 hadis tentang wanita. 40 hadis ini ratusan, banyak sekali, dan itu sudah ada sejak abad ketiga, abad keempat, sebelum Imam Nawawi lahir. Ya.
Karena ada hadis, walaupun hadisnya itu dhaif ya, tapi untuk motivasi itu tidak ada masalah. Bukan untuk sumber hukum, tapi untuk motivasi beramal itu boleh. Berbunyi, barang siapa yang menjaga dan menyebarkan 40 hadisku, maka dia akan dibangkitkan bersama para ulama dan para kekasih Allah. Makanya banyak orang yang menulis 40 hadis gitu. Ya. Jenengan juga boleh. Ya. Saya pun dulu ketika corona itu, karena kebetulan kena corona juga dan merasakan bagaimana nafas itu sempit, kemudian apalagi orang-orang di rumah sakit banyak yang meninggal, isolasi, sehingga selain sakit juga psikologinya itu takut gitu kan. Itu ketika itu juga kami menulis hadis itu, mengumpulkan 40 hadis tentang kematian, karena hawanya hawa kematian, vibes-nya itu vibes kematian. Maka kami mengumpulkan itu 40 hadis membahas tentang kematian, sehingga momen corona itu adalah momen yang tepat untuk mengingat mati. Nah, kalian juga bisa, para hadirin ibu-ibu ya, 40 hadis tentang perdagangan, 40 hadis tentang kebersihan, 40 hadis tentang akhlak-akhlak perempuan. Nah, jadi itu kenapa kok rahasianya itu ya, kalau ada yang bertanya, kenapa kok banyak sekali 40 hadis tentang ini, tentang itu, dari dulu sampai sekarang? Karena memang ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk mengumpulkan hadis, walaupun hadisnya lemah, ya, karena untuk motivasi. Tapi kalau untuk sandaran hukum, hadisnya ada di Bukhari, tidak ada kata 40. Rasulullah SAW bersabda, wal yuballighi syahidu al-ghaiba. Barang siapa dari kalian hadir di majlisku mendengarkan hadisku, sampaikanlah ke mereka yang tidak hadir di majlisku, kata Rasul. Jadi Rasulullah memerintahkan sahabat yang dengar hadis untuk menyampaikan ke sahabat yang tidak dengar hadis. Ini sahih. Perintah menyebarkan hadis, perintah mengajarkan sunnah, itu perintahnya sahih. Tapi penentuan 40 ini dhaif, tapi untuk motivasi boleh. Maksudnya gimana? Ini mungkin ada yang belum paham ya. Kan sering kan kita mendengarkan hadis dhaif tidak boleh diamalkan untuk hukum, tapi boleh diamalkan untuk motivasi. Ini maksudnya bagaimana? Contoh seperti ini. Sholat tahajud, sholat taraweh, ada dalilnya? Ada. Quran ada, tahajud Quran ada, sunnah ada, kesepakatan ulama ada, fikih menganjurkan. Nah, jadi taraweh dan tahajud itu ada dalilnya. Seandainya ada hadis dhaif, bunyinya gini, barang siapa taraweh dari laki-laki, maka akan dibangunkan di surga 70 istana dan akan diberikan semua yang dia inginkan melebihi para wali-wali Allah. Misalkan ada hadis dhaif bunyinya gitu, tentang orang yang taraweh, tapi dhaif. Misal, boleh nggak kita mendengarkan hadis itu terus termotivasi sehingga taraweh kita lebih semangat dari hari kemarin? Boleh. Karena asal perintah taraweh itu hadisnya sahih. Jadi hadis dhaif ini untuk motivasi, bukan sebagai landasan taraweh. Nah, bisa dipahami? Nah, itulah yang dilakukan ulama sejak abad ketiga sampai detik ini. Banyak menulis 40 hadis, landasannya adalah perintah Rasul menyebarkan hadisnya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kalian yang hadir, kabarkanlah kepada mereka yang tidak hadir. Ini hadisnya sahih semua, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nah, maka 40 hadis ini motivasi seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam pembukaan Arba'in Nawawi. Saya punya guru ya, namanya Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, seorang ulama muda dari Yordania. Beliau juga menulis 4
hadis tentang adab-adab Islam. 40 hadis tentang adab-adab Islam. Itu guru kami di Yordan. Kami punya guru juga di mana ya? Di Yaman. Aslinya Yaman, pindah ke Jeddah, Saudi, kemudian berdakwah di Sudan. Nah, ini Sudan sekarang perang. Ya, jadi Sudan itu sekarang perang, Bu. Ya, ibu-ibu yang hadir ya, kalau belum tahu, Sudan itu perang. Maka semua mahasiswa Indonesia itu dipulangkan semua. Beliau balik lagi ke Jeddah. Beliau punya 40 hadis tentang fadilah sahabat, tentang keutamaan sahabat Nabi. Nah, itu. Jadi guru-guru kami pada menulis hadis seperti itu. Ya. Maka dari 40 hadis yang populer di seluruh dunia, yang paling berkah, yang ulama sepakat paling bagus, paling manfaat, isinya itu paling mencakup semuanya, itu adalah Arba'in Nawawi. Nah ini 40 hadis Arba'in Nawawi ini. Maka harapan saya setelah kita membaca hadis Arba'in Nawawi, jadikan ini motivasi hidup, pedoman hidup, quotes kehidupan, insight kehidupan, apalagi itu kata-kata mutiara kita, kata-kata bijak kita, itu ini. Jadi kalau antum biasanya punya buku motivasi dari motivator, nah setelah baca Arba'in Nawawi itu jadikan motivator kita ini, hadis-hadis 40 kalam Rasulullah ini, ya, ditaruh di kamar setiap sebelum tidur, dibaca satu hadis, kemudian direnungi hari kita dengan hadis satu tersebut. Ya, kira-kira bagus nggak kalau seperti ini? Bagus kan? Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Al-Hasan Ad-Dadaw, seorang ulama besar dari negara Mauritania yang sekarang menjadi ketua Persatuan Ulama Dunia, menjadi sekjen, sekretaris jenderal Persatuan Ulama Dunia yang berkantor di Qatar. Nanti jenengan buka YouTube, Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadaw, ya, mengatakan, barang siapa ingin bermimpi ketemu Rasulullah sebelum tidur, setelah wudu, membaca doa sebelum tidur, ya, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, An-Nas, Al-Falaq, Bismika Allahumma, ya, itu membaca satu atau dua hadis Rasulullah yang ada di buku seperti Riyadhus Shalihin. Termasuk buku yang seperti Riyadhus Shalihin yang dikarang Imam Nawawi adalah Arba'in Nawawi. Jadi setelah kita siap tidur, suci, kita baca satu dua hadis, gitu. Jadi itu juga menunjukkan akan menghasilkan cinta kepada Rasulullah. Ya, karena hadis Rasulullah ini luar biasa. Ya, itu pembukaan ya para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah. Jadi yang akan kita baca ini adalah hadis-hadis perkataan Rasul. Bayangkan Rasul masih hidup, terus beliau di depan kita yang sedang i'tikaf di Masjid Ummul Mukminin, kemudian beliau menyampaikan hadis itu ke kita. Nah, dan hadis yang ada di kitab ini jumlahnya 40 berapa? 2. Nah, Masya Allah pada tahu ya. Bagus. Semuanya sahih. Nggak usah bingung mencari sahih atau doif. Nggak usah bingung. Semuanya sahih, disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi namanya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nawawi itu nama kota Nawa di kota Damaskus, ibu kota Suriah. Kata ustadz kami yang juga teman kami, Ustadz Mahir dari Damaskus itu mungkin sekitar berapa kemarin itu beliau bilang 15-an kilo atau 20 menit.
Ya, dari Damaskus. Jadi di ibu kota Suriah. Nawa itu nama kota. Seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada. Dan sekolahan yang dulu Imam Nawawi menjadi kepala sekolah di situ namanya Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Darul Hadits Al-Ashrafiyah itu sekolahan Imam Nawawi yang beliau ngajar di situ. Sampai sekarang masih ada. Dan masih istiqomah mengajarkan hadis, sunnah-sunnah Rasul. Gitu ya. Bisa difahami semua? Nah, itu tentang pembukaan. Sekarang kita mulai dengan hadis yang pertama. An Amiril Mukminin, diriwayatkan dari Amiril Mukminin Abi Hafsin. Ya. Abi Hafsin yaitu Abu Hafs, walaupun Sayyidina Umar itu tidak punya anak namanya Hafs, adanya Hafsah kan? Kalau Hafs tidak ada, karena Hafs ini nama laki-laki. Tapi nggak ada masalah kita memberi julukan diri kita, padahal kita belum punya anak, itu tidak ada masalah. Misalkan ini adik-adik santriwati atau yang masih sekolah, yang belum punya anak, belum nikah, tapi ketika ditanya siapa panggilanmu, panggilan saya Ummu Abdillah, boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak harus punya anak namanya Abdullah, boleh. Misalkan Ummu Khadijah, Ummu Fatimah, Ummu Khansa, Ummu Zakaria, boleh, nggak ada masalah. Bahkan kalau antum, putra antum itu semuanya perempuan, ya, nggak ada yang laki-laki. Tapi panggilan antum Ummu Muhammad juga boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak harus punya anak dan tidak harus punya anak yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, seperti Sayyidina Umar itu nama putranya Abdullah bin Umar, Abu Abdillah, ya kan? Tapi terkenalnya Abu Hafs, nggak ada masalah. Hafs itu artinya asad. Asad artinya apa? Singa. Diriwayatkan dari Amiril Mukminin Abi Hafs Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Kalau ibadah kita mau sah, mau diterima, intinya dari hati, ikhlas. Beda antara sah dan diterima. Setiap yang diterima mesti sah, tapi belum tentu yang sah diterima. Nah, bisa dipahami? Setiap yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala mesti sah, tapi belum tentu yang sah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita sekarang lagi melakukan ibadah apa? Puasa. Bapak ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya ibu-ibu malam tadi sudah niat puasa, pagi sampai maghrib tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan ibadah puasa, dan tidak melakukan pembatal puasa, maaf ya. Puasanya sah? Sah. Tapi pas siang hari berbohong, pas siang hari menghina orang, ada pahalanya diterima Allah? Tidak. Tapi puasanya sah. Sah belum tentu diterima Allah. Ya. Sama kita sholat, takbir sampai salam, semua rukun kita lakukan, wudhu kita lakukan, sholatnya sah? Sah. Tapi selama sholat yang dipikirkan, nasinya tadi sudah tak cetekin belum ya? Tadi dapur tadi kompornya, gasnya sudah beli belum ya? Ini sampai assalamualaikum,
pikirannya tidak keluar dari dapur, apakah diterima sama Allah? Tidak diterima. Tapi sah. Ya. Sah belum tentu diterima. Tapi kalau diterima mesti sah. Karena untuk diterima itu harus betul dari awal sampai akhir dan hati kita harus hadir. Paham ya? Innamal a'malu binniyat. Niat itu artinya adalah suara hati. Niat itu adalah aktivitas hati. Niat itu adalah rasa yang timbul di hati. Rasa yang timbul di hati, rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, rasa kangen dengan surga Allah, rasa khawatir dengan su'ul khotimah. Itu semua aktivitas hati. Itu yang dimaksud dengan niat. Jadi ada rasa di hati. Sekarang kalau saya berkata, saya tanya antum semua. Antum semua sudah syahadat? Sudah, setiap sholat syahadat. Itu aktivitas lisan. Hati antum yakin kalau Allah itu Tuhan? Yakin. Itu namanya adalah ucapan hati. Ucapan lisan, aktivitas lisan, ucapan hati, aktivitas hati. Tapi pernah enggak kita itu maksiat? Berarti ucapan hati, ucapan lisan tidak menjamin kita tidak maksiat. Tidak menjamin kita tidak melakukan dosa. Berarti ada satu lagi yang kita butuhkan. Tidak cukup ucapan lisan, aktivitas lisan. Tidak cukup ucapan hati, aktivitas hati. Hati harus memiliki rasa. Jadi hati ada rasa takut. Sekedar hati yakin sama Allah. Kalau hati nggak ada rasa takut, tetap maksiat. Jadi hati ada pengharapan kepada Allah. Hati ada takut kepada Allah. Hati mengingat kematian. Jadi nggak cukup hati yakin Allah Tuhan, tapi hati harus membayangkan akhirat, membayangkan mati. Itu baru hatinya hidup. Dan hati yang hiduplah yang bisa menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan. Jadi hati yang hiduplah yang bisa menghalangi kita dari kemaksiatan. Innamal a'malu. A'mal ini artinya ibadah. Sesungguhnya ibadah itu diterima Allah jikalau ada niat rasa di hati. Khusyuk, lah itu diterima. Kalau untuk sah, yang penting rukun dan syarat terpenuhi itu sah. Tapi untuk diterima harus ada rasa di hati. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya pahala yang diterima seseorang itu tergantung seberapa banyak rasa yang ada di hati dia, seberapa banyak khusyuk yang ada di hati kita. Seperti itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrah dia, aktivitas dia, iktikaf dia, puasa dia itu karena ikhlas karena Allah, hanya untuk taqarrub ilallah, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, Allah akan terima. Fahijratuhu ilallah wa rasulihi artinya Allah akan terima. Seperti itu. Ada hadis bunyinya gini, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa
sholat taraweh, ba'diyah isya, tahajud, witir, qiyamul lail, pas malam Lailatul Qadar, yaitu tadi malam, malam ini, besok malam sampai hari terakhir selama 10 hari. Imanan wahtisaban. Apa artinya secara iman? Jadi pas kita taraweh itu kita yakin akan dapat janji Allah. Kita yakin surga Allah. Kita percaya ya, iming-iming Allah. Kita percaya hadis Rasul bahwasanya puasa itu hanya milik Allah dan Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Jadi sambil taraweh hati kita percaya, maka pahala Allah itu akan diberikan ke kita. Lah, hati kita percaya dengan janji Allah, itu namanya niat, itu namanya khusyuk, itu namanya imanan, itu namanya rasa di hati. Itu yang membuat ibadah kita diterima Allah. Ya. Tapi kalau kita taraweh, masa bodoh dengan janji Allah, nggak menghadirkan janji Allah, biasa-biasa saja, tidak ada rasa di hati. Lah itu belum mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Nggak dapat fadilahnya. Lah, imanan itu artinya rasa di hati, niat itu. Niat itu adalah aktivitas hati. Kalau kita hijratuhu ilallahi wa rasulihi, taraweh kita imanan wahtisaban, puasa kita imanan wahtisaban, maka Allah terima. Jadi yang menjadi sumber diterima tidaknya ibadah kita adalah ibadah hati, rasa di hati, khusyuk atau tidak. Nah itu yang paling penting ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya, puasanya, iktikafnya untuk dunia. Pas iktikaf itu kebetulan yang iktikaf banyak, saya bisa sambil dagangan gitu. Nah, dosa? Tidak dosa. Haram? Tidak haram. Tapi nggak dapat pahala yang dijanjikan Allah. Eman-eman tidak? Eman-eman. Nah, tapi nggak dosa. Atau hijrahnya, iktikafnya limro'atin yang kihuha. Kenapa mas iktikaf? Wah kebetulan kemarin tuh saya ngelamar seorang akhwat, tapi sama mertuanya itu belum dikasih jawaban. Si akhwat iktikaf di masjid as-solihin atau as-solihat. Nah, dan mertuanya lu juga ikut iktikaf. Saya akan iktikaf dan saya akan memperlihatkan siang saya puasa, malam saya tahajud. Nah, saya akan memperlihatkan itu. Nah, berarti dia iktikaf untuk siapa? Untuk morotuo, calon morotuo. Nah, dosa? Ya tidak dosa juga. Tapi ya mungkin kalau ada riaknya pas sholatnya ya itu berdosa sih. Kalau pas sholatnya itu untuk mertua itu. Ya. Tapi maksudnya sholatnya untuk Allah. Tapi pas di luar sholat itu ada motivasi biar diterima. Ya itu duniawi, tujuan duniawi, ya kan. Jadi rugi dia nggak dapat pahala iktikaf dia, pahala tahajud dia, qiyamul lail dia dan seterusnya. Lah, maka barang siapa kalau ibadah kita, amal soleh kita, kerja kita, mencari nafkah kita, kok niatnya bukan untuk Allah, maka fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Tidak jadi pahala. Terkadang mungkin nggak dosa, tapi nggak jadi pahala, itu rugi juga gitu loh. Contoh ya kita yang adik-adik mondok. Kenapa mondok? Biar dapat sangu bulanan. Karena kalau di SMP dan SMA orang tua tidak mau nyangoni. Lah, ada yang di sini orangnya hadir, yang kerudung apa ini? Nah, seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu, adik-adik semua yang tertawa sendiri di hatinya, ini terkadang nggak dosa juga. Pengen disangoni kan nggak dosa.
Tapi eman-eman sekolahnya itu nggak dapat pahala. Harusnya itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan mencari ilmu itu adalah jalan ke surga. Gara-gara ingin sangu ya nggak jadi itu. Allah nggak berikan itu. Nggak jadi diberikan itu. Sama yang udah nikah. Bapak-bapak dulu lah biar nggak dikira kita menindas perempuan, kesetaraan gender. Bapak-bapak ini misalkan nyari nafkah, ngajak jalan-jalan istri, ya. Niatnya apa? Biar istri senang, tidak marah di rumah, sehingga kalau pulang malam hari nggak dikunci. Misal, ya kan? Padahal pulang malam itu juga baru nemenin santri gitu misalkan kan, ya. Tapi ya namanya ibu-ibu ya kan, tidak mau menerima alasan misalkan. Misal ini contoh ya, tidak di Indonesia, di negeri Wakanda sana, di Perindapan, ya. Misalkan gitu ya. Akhirnya si bapak ini ya ngajak jalan-jalan istri. Ngajak jalan-jalan itu amal soleh. Ya, amal soleh seperti itu. Tapi niat dia nyenengkan istri saja. Nggak ada niat ibadah. Padahal kalau dia niat ibadah, ada dalilnya nggak? Ada. Qala Allahu Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah istri-istrimu itu dengan yang baik. Ngajak jalan-jalan termasuk perlakuan yang baik? Termasuk. Berarti ibadah bukan? Ibadah. Tapi niat dia mengharapkan senangnya istri. Tidak terbesit pengabdian kepada Allah. Maka tidak jadi pahala. Ya sudah nggak jadi pahala. Ya kan? Begitupun ibu-ibu masak. Ya. Bahwasanya di hadis Rasulullah SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shoma Ramadan wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati siti. Jika seorang perempuan menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa dan menjaga kemaluannya, kemudian mentaati suaminya, malaikat akan bilang, kamu mau masuk surga lewat pintu mana? Mau lewat pintu mana? Mau semua pintu, wahai malaikat, silahkan. Dan ini tidak ada laki-laki dikasih fadilah sebesar ini, tidak ada itu. Lah, masa termasuk taat suami tidak? Nah, tapi kalau niat seorang perempuan ketika masak itu adalah cuma biar suami nggak marah, senang, nggak ada niat ibadah, nggak ada niat mengamalkan hadis Rasul, nggak ada niat ini taqarruban ilallah, ya sudah, fadilah itu nggak dikasihkan. Harus ada niat ibadah. Jadi dalilnya apa? Ini. Walaupun kata di hadis hijrah, tapi maksudnya tidak hanya hijrah, maksudnya ibadah apapun. Ya, barang siapa ibadahnya untuk Allah, maka fadilah yang Allah berikan akan sampai ke kita. Tapi kalau untuk wanita, untuk suami, untuk istri, untuk santri, untuk orang tua, tidak ada untuk Allah, ya itu yang kalian dapatkan, ya itu saja, sudah. Rugi gak? Rugi. Maka sudah kita saya tutup hadis ini ya, hadis nomor 1 dengan sebuah statement ya yang kami dengar dari seorang ulama dunia namanya Syekh Said Al-Kamali, ulama dari Maroko, yang terjemahannya kurang lebih gini. Kalau kita taat kepada Allah, apa kerugian kita? Kalau kita niat masak untuk Allah, itu apa kerugian kita itu apa? Kalau kita ngajak jalan-jalan istri, kemudian kita niatkan ibadah, itu kita rugi apa? Justru kita dapat janji Allah, semuanya itu janji Rasul yang ada, itu semuanya kita dapatkan.
Dan hidup kita itu akan berkah. Betul, ibadah itu ada beratnya. Tapi apa kerugian kita? Jadi kalau misalkan kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian kita berniat setiap sekolah kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, duduk kita di masjid untuk Allah, ngajar saya niatkan untuk Allah, itu kita rugi apa? Kan nggak ada rugi, justru semua janji Allah itu, keberkahan yang Allah janjikan itu menyeliputi kita, nggak ada kerugian. Ya. Jadi itulah pentingnya rasa di hati. Amal badan, amal lisan tidak cukup. Perkataan di hati kita yakin Allah Tuhan tidak cukup. Harus ada rasa takut yang selalu dilatih dengan cara mengingat kematian. Rasa pengharapan yang selalu kita latih dengan cara mengingat nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Rasa khawatir yang selalu kita latih dengan cara mengingat neraka. Nah, rasa itulah yang akan membuat kita, ibadah kita diterima, khusyuk kita ada, takwa kita ada, takut dengan maksiat. Jadi takut dengan maksiat itu bukan hanya karena kita mengatakan saya yakin Allah Tuhan. Takut dengan maksiat itu bukan lahir hanya dengan saya yakin Allah Tuhan, tapi harus ada rasa takut yang selalu dilatih. Ingat, dilatih. Perlu pemaksaan, perlu percobaan, perlu harus konsisten, perlu istiqomah. Jadi melatih rasa hati ini harus dipaksa, tidak bisa datang dengan sendirinya. Itulah yang diibaratkan Rasulullah bahwasanya segala amal itu sumber diterimanya adalah bagaimana niat, bagaimana rasa hati kita. Itu hadis pertama dan hadisnya sahih. Bukhari Muslim bahkan. Tidak hanya sahih ya, sahih sekali. Sangat sahih sekali. Bapak-bapak yang di rumah, ibu-ibu yang di masjid, ya, kebiasaan kan? Kebiasaan. Hadis yang nomor 2. Ya, wah hadis 2 ini panjang sekali. Kita baca enggak apa-apa. Saya artikan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab juga radhiyallahu taala anhu. Bainama nahnu julusun. Artinya pas kita duduk bareng, ya mungkin kalau kita gambarkan kayak kita nih. Kita duduk bareng ini. Lagi duduk bareng. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi duduknya bukan bersama saya. Ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat laki-laki. Dzata yaumin, suatu hari. Itu artinya kalau dalam bahasa Arab namanya mufajaah. Artinya apa? Tiba-tiba. Mak jedul. Nah, itu. Itu kalau jenengan terjemahkan mak jedul. Ya, mengagetkan. Tiba-tiba mak jedul tola'a muncul. Tola'a itu muncul. Alaina rojulun. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Karena laki-laki itu sahabat, tidak ada yang kenal siapa dia. Syadidu bayadith thiyabi, bajunya putih bersih. Di sini ada hikmah yang kita pahami. Ketika mau datang ke majelis ilmu, pakai pakaian yang bersih, rapi dan sopan. Sebagaimana orang yang tiba-tiba datang ini, pakaiannya bersih, rapi dan sopan. Baru kalau nggak bersih ya nggak bagus. Yang penting rapi, sopan dan bersih. Ya. Jangan sampai adik-adik ya pakaian
yang sudah dikukus ya, itu dipakai lagi ya, yang udah dikukus di dalam buntelan gitu ya. Seperti itu. Adik-adik santri nih, kalau yang ibu-ibu itu udah lulus semua di ujian ini, yang adik-adik yang masih kecil-kecil, yang masih dicucikan orang tuanya. Nah, itu nanti kan pas udah gede. Nah, itu jadi kita harus bersih. Ya, tapi biasanya kalau pondok itu yang perempuan lebih rapi daripada yang ikhwan. Betul nggak? Ya, ya, seperti itu. Ya. Ya. Atau yang ikhwan lebih rapi dari yang akhwat. Tapi rapi itu penting loh. Rapi itu penting. Bersih itu penting sekali. Karena apa? Ya, saya ini kemarin itu baru mondok 7 hari di sebuah pondok ya, tak usah disebutkan. Menjaga kode etik penyiaran. Ya. Aduh, itu saya seharian tuh nggak bisa mandi, nggak bisa buang air kabir maupun shogir, besar maupun kecil. Karena ya Allah, ketika masuk itu jeding gitu ya, tahu jeding nggak? Baknya itu dari pojok itu nyambung semua. Waduh, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain karena santrinya banyak, 13.000 ya. Dan kita masuk kamar itu cuma bisa naruh pakaian sama baju saja. Tidurnya di emperan, tidurnya di musola, di masjid, di perpus, ya kan? Masya Allah, barakallah. Ya, jadi bersih itu penting sekali. Maka harus ada jihad kebersihan di pondok-pondok kaum muslimin ini. Ya, jadi pondok itu harus bersih. Dan ukuran bersih itu kalau kata guru bahasa Jawa SD saya, ukuran bersih itu kamar mandi. Kalau kamar mandi bersih, yang lain mesti bersih. Wis. Nah, itu kata guru bahasa Jawa SD saya. Nah, ternyata saya pernah dengar di sebuah podcast Ustadz Felix Show itu yang beliau orang Cina, ya kan? Orang Cina itu di pepatah Cina itu juga gitu katanya. Kalau mau lihat bersih, lihat kamar mandi, WC-nya. Karena saya kemarin seminggu yang lalu, saya baru pulang tadi malam, jam 11 malam. Setelah mondok seminggu, dan seminggu itu, Masya Allah, itu ya Allah. Akhirnya saya mencari kamar mandi yang bersih. Akhirnya dapat kamar mandi juga punya ustadz. Karena nggak bisa saya masuk kamar mandi santri gitu. Padahal dulu pas di Sudan itu juga kotor ya. Itu ya. Ya, tapi setelah pulang ke Indonesia kan sudah adaptasi dengan yang nggak gitu, jadi udah nggak kuat lagi kayak gitu lagi gitu ya. Ya intinya itu bayadhus thiyab, bersih ya, bersih itu indah. Ya, maka ayo kita harus bersih. Ya, kamar mandi pondok itu harus bersih. Kamar mandi masjid harus bersih. Ya, ini muslim harus bersih. Ini harus menjadi akidah kita. Harus menjadi ideologi kita. Ya, setuju nggih Bu nggih? Setuju. Karena ibunya Ustadz Dwi itu saya yakin kayaknya yang paling sepuh ya Bu ya, yang hadir ini. Ada nggak yang lebih sepuh? Yang lebih sepuh sinten? Mbah Mimi pundi? Mboten wonten kan? Mboten wonten. Jadi kalau jenengan setuju, semua harus setuju. Kalau enggak, kita hukum. Seperti itu. Seperti itu. Jenengan sebagai Amiratul Mukminat, pemimpin, seperti itu. Selanjutnya, sadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam, artinya klimis. Kalau lalat mau mampir itu kepleset. Ya tentu kalau ikhwan itu rambutnya bersih. Maka saya sejak 7 tahun yang lalu ini Bu, sejak 7 tahun yang lalu, daripada saya tidak bisa merawat rambut saya selalu istiqomah untuk gundul. Nah, itu kejadiannya di Sudan. Ya Sudan itu panas, ya kan?
terus aktivitas padat, ngaji itu daripada subuh sampai jam 10 malam. Nah, itu belajar itu seperti itu. Ya mau di depan cermin lama-lama itu nggak kepikiran. Apalagi wah kesini itu untuk belajar. Ya juga belum nikah, belum punya istri. Ya rapi-rapi amat kalau untuk ngaji kan. Itu kan juga nggak terlalu kepikiran. Nah daripada rambut itu nggak kerawat, lebih baik nggak punya rambut. Seperti itu. Nah maka kalau kita punya rambut, kita harus merawat. Kalau nggak punya rambut tetap harus merawat, tapi perawatannya lebih murah, nggak terlalu repot gitu loh. Ya, jadi ini juga penting, rapi pakaian, rapi perawatan rapi itu penting. Ya, maka syadidu sawadi sa'ri, rambutnya sangat klimis hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat di dalam laki-laki yang tiba-tiba datang tadi, tidak terlihat kayak orang yang dari jauh. Karena rapi. Kalau orang dari jauh itu biasanya kucel. Biasanya tidak rapi. Nah, ini rapi banget. Berarti ini bukan orang jauh ini, wong rapi. Tapi la ya'rifuhu minna ahadun, tapi nggak ada yang tahu dari kita itu siapa, itu nggak ada yang kenal. Ini bukan orang dari jauh, soalnya rapi. Tapi siapa dia? Nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan nabi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia itu duduk menghadap Nabi. Videonya masih jalan ya? Videonya masih jalan? Ya. Sambil nyuntulung dicek ya. Menitanya itu loh. Nah. Matur nuwun. Ya. Karena pengen saya dokumentasikan. Selanjutnya orang yang datang tadi seperti ini, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, berdiri datang kemudian langsung duduk seperti ini. Seperti ini. Rasulullah duduk seperti ini di depannya. Rasulullah kan memang sudah duduk. Rasulullah sudah duduk. Lah beliau berdiri kemudian duduk seperti ini di depannya. Lah ini sopan tentang adab. Nah, kita sebagai anak ketika menghadap terkhusus sebelum ustadz dan ustadzah, orang tua, duduknya seperti ini. Istri saya itu pernah cerita, dulu sempat dengan para ustazah di Darussahadah ini dikirim untuk belajar di sebuah pondok di Jawa Timur, belajar nahwu. Jadi ketika dibunyainya itu, pengajian sama bunyai itu duduknya harus gini, ya kan? Jadi nanti setelah setengah jam bunyainya baru bilang, ayo sekarang kalau mau pindah tempat duduk boleh. Jadi pegel semuanya itu katanya. Aduh, jadi setengah jam 1 jam tuh gini terus. Dan gak berani berubah cara duduk. Baru ketika bunyainya bilang, ayo kalau mau pindah cara duduk silahkan. Nah, baru pada gini. Nah, kira-kira itu susah kan? Harus dilatih. Terutama kepada orang tua. Nah itu. Jadi intinya sopan. Sebagaimana di hadis ini, Jibril, ini kan laki-laki ini pada akhirnya nanti kan Sayyidina Jibril kan. Itu ketika datang langsung ini, wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Tangannya ditaruh di atas sini. Pahanya. Terus duduk seperti ini. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lututnya didekatkan dengan lutut Rasul. Nah, ini duduk yang sopan seperti itu. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad. Tiba-tiba Rasul mengatakan ya Muhammad. Orang ini kayak udah kenal saja. Sahabat tambah bingung, ini siapa ini? Kok langsung bilang ya Muhammad? Kemudian berkata, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, Islam itu apa?
agama Islam itu apa? Kemudian Rasul menjawab, Islam itu adalah bersaksi lisan dan hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Meyakini yang disembah hanya Allah, dan meyakini semua syariat yang Nabi bawa yang ada di buku-buku fikih itu adalah syariat Allah. Semuanya. Itu namanya syahadat. Wah, saya sholat mau, tapi kalau syariat amar ma'ruf nahi mungkar itu menyelisihi hak asasi manusia. Berarti syahadatnya belum menyempurnakan keimanan dia bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Karena salah satu yang Nabi Muhammad bawa adalah syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia tidak meyakini syariat amar ma'ruf nahi mungkar, berarti dia tidak meyakini sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, harus yakin syariatnya yang dibawa Nabi Muhammad. Ini. Kemudian apa lagi? Wa tuqimas shalah. Bapak-bapak yang di rumah, ibu-ibu yang hadir, jenengan buka di hadis, buka di Quran. Semua yang menyuruh sholat itu kebanyakan atau hampir semua diawali dengan aqimu, dirikan sholat. Tidak ada yang langsung sholat dan sholat, tapi dan mendirikan sholat. Karena kalau cuma sholat, orang munafik juga sholat. Tapi yang membedakan orang iman dengan orang munafik, mendirikan sholat. Mesti di Quran itu tuqimus sholat, aqimus sholat, iqamatus sholat. Gak ada langsung sholat itu. Ada didahului dengan mendirikan. Karena yang membedakan iman dengan munafik adalah mendirikan sholat. Apa mendirikan sholat? Mendirikan sholat bukan sekedar sholat. Sholat dengan semua rukun, syarat, dan khusyuk rasa di hati. Seperti itu. Jadi itu. Rukun Islam yang kedua mendirikan sholat. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Rukun Islam yang keempat puasa Ramadan. Rukun Islam yang kelima haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib haji. Kemudian kata orang laki-laki yang rapi dan klimis dan ganteng tadi, sodakta. Betul wahai Muhammad, betul. Loh, dia yang tanya, dia yang bilang betul. Sahabat tambah bingung lagi. Loh, siapa orang ini? Tanya kok dijawab sendiri. Kemudian tanya lagi. Muhammad, akhbirni anil iman. Iman itu apa? Iman itu adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kepada Allah, kepada malaikat Allah. Ada yang bertanya, kenapa kok kita hanya disuruh iman kepada malaikat? Tidak disuruh iman kepada jin, iman kepada setan, iman kepada goib-goib yang lain. Kenapa malaikat saja? Karena malaikat itu perantara Rasul dan Allah, yaitu malaikat Jibril. Banyak sebagian kelompok-kelompok sesat itu mengingkari adanya malaikat. Karena dia ingin mengingkari syariatnya Allah yang diturunkan melalui Rasulnya. Karena ketika Jibril nggak kita yakini, berarti nggak ada syariat ke Nabi. Berarti Nabi Muhammad nggak punya wahyu, nggak punya Quran, nggak punya hadis. Berarti Quran ini bukan kitab suci. Paham ya?
Jadi kenapa kok disebutkan iman kepada malaikat secara khusus dalam rukun iman? Karena malaikat ini sangat penting sekali dalam akidah kita. Tanpa malaikat nggak akan ada Quran, nggak akan ada hadis, nggak akan ada wahyu. Kemudian iman kepada kitab suci Allah, Zabur, Injil, Taurat, dan penutup kitab semua itu Al-Quran. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, terutama Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup. Kalau ada keyakinan kayak Ahmadiyah misalkan, meyakini bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, sesat, pasti sesat. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah yakin terhadap takdir Allah itu baik.